Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kawan-kawan semuanya? Kembali lagi di hari ini, di episode hari ini. Kembali lagi di Ngopi Besti bareng kita, ngobrol penuh inspirasi, bercakap stunting dan program Bangga Kencana dari hati. Hari ini akan dipandu oleh saya, yaitu Nashwa Zahara dari Genre. Genre itu adalah generasi berencana. Hari ini saya juga ditemani oleh Bapak dan Ibu yang ganteng dan cakep pastinya. Oke, hari ini ditemani juga dengan Bapak dan Ibu yang oke boleh kita ditemani oleh Ibu BKKBN Sumut dan juga Bapak Sekretaris PKK Sumut. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin boleh dong Ibu, Bapak kita berkenalan dulu dengan Ibu siapa dan Bapak siapa? Saya Rabiatun Adawiyah dari BKKBN, sehari-harinya sebagai Ketua Pokja Advokasi dan KII. Iya, kalau saya Riza Fahlevi Lubis, Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara. Oke, teman-teman semuanya, di sini ada Ibu Atun. Kita singkat Ibu Atun ya, Bu ya. Dan juga Boleh. ada Bapak Riza. Hari ini akan dipandu oleh saya dan kita hari ini akan membahas tentang yang namanya peran perempuan kesejahteraan keluarga atau disingkat dengan PKK. PKK itu biasanya diselenggarakan oleh pihak perempuan dan juga ada juga diselenggarakan oleh yang laki-laki. Jadi di PKK ini kita biasanya ada sebagai seorang anak untuk orang tuanya, ada juga seorang istri untuk suaminya dan seorang ibu untuk anaknya. Jadi pas banget nih perannya. Ada saya sebagai seorang anak, ada ibu sebagai seorang Iya, istri dan juga ada bapak sebagai seorang suami. Jadi kita di sini bisa menanya tentang tiga peran sekaligus, teman-teman. Oke, jadi menjelajahi tentang peran perempuan kesejahteraan keluarga atau PKK ini dalam upaya penurunan kasus stunting di Indonesia. Balik lagi kita membahas tentang stunting, teman-teman. Stunting itu kan masalah yang serius di banyak negara nih ya, Bu, Pak. iya. Terutama stunting ini adalah fokus dari Indonesia yang akan diturunkan oleh Bapak Presiden di tahun 2024 sekitar 14%. Nah, jadi menurut Bapak dan Ibu nih, kira-kira terlebih lagi menurut Bapak nih ya Pak, sebagai sekretaris PKK nih Pak, Hmm? apa peran PKK terhadap masyarakat yang tentunya akan membuat perubahan bagi masyarakat ke depannya dan juga memberikan dampak bagi masyarakat? Iya, terima kasih Mbak Nazwa. Perlu saya luruskan, PKK, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, bukan hanya milik kaum perempuan. Karena di situ bicara keluarga, ada bapak, ibu, dan anak-anak tanpa memandang gender. Jadi kami juga di tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, banyak yang bukan perempuan. Kalau dulu memang stigma PKK itu perempuan kurang kerjaan, perempuan kesana kemari, tapi sekarang seiring dengan kemajuan zaman, PKK itu sudah menjadi pasti kerja keras. Nah, PKK merupakan mitra dari pemerintah di tingkatannya masing-masing, mulai dari desa atau kelurahan itu mitranya Pak Kades dan Pak Lurah, kecamatan mitranya Pak Camat, di kabupaten kota mitranya Pak Bupati dan Pak Wali Kota, dan di provinsi mitranya Pak Gubernur. Nah, kami kalau di PKK ini selaku mitra, kami mempunyai program kerja. Kami punya Pokja, di mana setiap Pokja ini terdapat dan membidangi beberapa bidang yang merupakan adalah 10 program pokok PKK. Nah, stunting ini bukan hanya di bidang Pokja 4, tetapi di semua Pokja bisa membahas stunting. Kenapa? Karena stunting ini adalah problematika kita bersama. Stunting ini nggak bisa hanya diselesaikan oleh satu kedinasan tertentu atau satu tingkatan tertentu, tetapi stunting ini harus teamwork, harus banyak stakeholder, banyak tangan yang eh, turun dan turut serta untuk menurunkan prevalensi stunting ini sehingga apa yang diharapkan nanti di 2024 pencapaian stunting 14% bisa kita capai dan bisa kita
kalau perlu lebih kecil dari itu. Mungkin itu awal dari PKK. Oke, jadi bisa kita tarik kesimpulannya bahwasannya ibu-ibu PKK itu nggak hanya isinya perempuan aja nih teman-teman. Jadi di dalam kantor PKK itu isinya ada juga bapak-bapak ya Pak ya Iya, betul. tadi. Jadi teman-teman semuanya nggak bisa juga menyimpulkan bahwasannya di dalam kantor PKK itu isinya itu hanya ibu-ibu kurang kerjaan. Bahwasannya eh, tim di PKK itu adalah orang-orang yang peduli terhadap angka prevalensi stunting yang ingin kita turunkan. Karena ini kan menjadi masalah serius nih di negara kita ya Pak, Iya, Bu, benar-benar. khususnya. Oke, lanjut di Ibu nih Bu. Kita ada pertanyaan seru nih untuk Ibu. Kira-kira Bu, Ibu dari perwakilan BKKBN nih Bu, apa sih kerjasama BKKBN dan PKK terhadap masyarakat dan memberikan dampak kepada masyarakat? Oke, makasih Wawa. Kalau ditanya apa peran BKKBN, bagaimana hubungannya dengan BKK, ini sebenarnya kalau dibilang hubungannya luar biasa ini, Oke, luar luar biasa. biasa Kenapa? ya Pak. Karena kerjasama kita antara BKKBN dengan PKK ini sudah terjalin cukup lama, dari mulai tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan sampai ke desa. Kenapa? Karena hampir semua program yang ada di BKKBN ini matching dengan 10 program pokok PKK. Tapi kita memang kalau BKKBN ini masuk di PKK itu tadi seperti yang Pak Reza sampaikan, ada Pokja kita fokusnya itu di Pokja 4. Tapi untuk bekerja kadang-kadang bisa lintas Pokja gitu. Bisa lintas Pokja kita bekerjanya. Jadi Janji ya Bu. iya, artinya BKKBN bisa masuk kemana aja gitu. Nah, eh, program yang sudah kita canangkan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat yang paling bawah ini kita selalu kerjakan bersama-sama dengan PKK dan kami mengakui memang mitra kita dengan PKK ini sampai dengan saat ini hubungannya sangat baik. Kenapa? Karena terkadang ada program-program kita ini justru kita meminta PKK yang menjadi ujung tombaknya gitu. Program-program BKKBN, tapi ujung tombaknya PKK. Kenapa? Contoh, ini sekarang kita sedang viral bicara tentang stunting. Peran PKK atau peran kita di dalam kerjasama ini, artinya program-program yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah pusat atau oleh Presiden kepada BKKBN, ini langsung ditanggapi positif oleh PKK. Dan yang menjalankannya juga di samping kita bekerja di lingkungan BKKBN atau oleh SDM-SDM di BKKBN, tapi personil-personil atau SDM yang di PKK itu luar biasa mumpuninya dan sangat 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 membantu, helpful sekali untuk menjalankan program. Makanya kalau tadi kita minta PKK bisa berperan sangat aktif menurunkan angka stunting, saya yakin kalau Ibu PKK-nya dan anggotanya semua terlibat aktif, mudah-mudahan prevalensi stunting di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, di tahun 2024 bisa mencapai 14%. Mungkin ini, Najwa. Oke, teman-teman semuanya. Jadi dapat kita tarik kesimpulannya bahwasannya BKKBN dan PKK ini menjalin kerjasama yang sangat baik. Karena dapat dilihat dari jawaban Ibu tadi, bahwasannya PKK ini berperan aktif untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Jadi kerjasama ya Bu, terbilang lagi tadi ada 10 peran dan bidang yang tepatnya mereka saling kerjasama memberikan topoksi pekerjaannya masing-masing. Oke, lanjut di PKK sebagai agent of social, yaitu agen perubahan sosial. Jadi di sini peran PKK ini adalah dalam pembangunan masyarakat. Tentunya kita dapat lihat bahwasannya membantu prevalensi stunting untuk diturunkan dan juga memperdayakan sumber daya manusia yang terlebih lagi untuk ibu-ibu yang ada di seluruh Sumatera Utara. Jadi Pak, kita ada pertanyaan lagi nih untuk Bapak. Oke. Jadi kita jangan bawa tegang ya Pak Iya, ya. santai-santai aja. Oke, kira-kira bagaimana PKK dapat menjadi agent of social change untuk mengatasi masalah stunting? Iya, PKK yang seperti tadi juga disampaikan oleh Bu Rabiatun dan saya dari tingkat pusat sampai tingkat desa dan kelurahan. Tetapi tidak hanya itu, PKK itu ada sampai kelompok-kelompok PKK
dusun dan lingkungan, serta juga ada yang namanya kelompok dasawisma. Kelompok dasawisma ini adalah kelompok yang terdiri dari 10 sampai 20 rumah yang berdekatan, bertetangga, sehingga untuk pendataan eh, terkait yang 20 rumah ini itu menjadi sangat akurat, mudah dan valid. Nah, dari sinilah PKK bergerak untuk penanganan stunting, di mana hampir rata semua kader Posyandu juga merupakan adalah kader PKK. Jadi kami dari PKK mungkin kegiatan stunting ini yang paling penting kami adalah mengedukasi semua kader PKK yang ada di semua tingkatan, maksudnya bahwasanya stunting atau apa namanya bisa kita sebutkan sebagai satu hal yang apa ya, kalau kita bilang itu Yang gangguan bukan, gangguan pertumbuhan, anak karena gizi kronis dan juga, eee, infeksi yang berulang, yang bisa kita ukur dari, panjang atau tinggi badan yang berbeda, tidak tidak mengikuti standar yang ada. Nah, ini semua tidak terlepas, dari edukasi yang kita berikan kepada semua masyarakat yang ada sampai tingkat kelompok dasawisma, baik itu remaja, catin, calon pengantin, ibu melahirkan, ibu menyusui, dan juga bayi dan balita dari 0 sampai 59 bulan. Sehingga edukasi ini diharapkan memang mampu untuk bisa menurunkan angka stunting sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak Presiden 14% di tahun 2024. Nah, di setiap ini juga kami dari PKK itu membuat yang namanya rumah pangan. Rumah pangan ini memang spesial buat di lokus-lokus stunting, di mana rumah pangan ini memberikan gizi eh, kepada anak-anak yang terkena stunting secara terus-menerus selama eh, 40 hari, tidak boleh putus, dan ini juga kita bekerja sama dengan Bapanas, dengan Dinas Ketahanan Pangan, juga dengan Dinas Kesehatan serta dengan BKKBN yang pastinya, karena BKKBN juga adalah mitra tim penggerak PKK. Mungkin tambahan ini ya boleh ya, bahwa, terkait dengan tadi, apa, peran PKK di tingkat yang paling lini lapangan itu, kita kan BKKBN, di tahun 2021 yang lalu sudah merekrut yang namanya tim, pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini adalah satu strategi untuk menurunkan, angka stunting di masyarakat. Tim pendamping keluarga ini ada 3 unsurnya. Yang pertama ada namanya, kader KB, yang kedua PKK, yang ketiga bidan. Jadi PKK itu eee, luar biasa, artinya jumlah tim pendamping keluarga ini untuk Sumatera Utara sekitar 30 ribuan. Jadi kalau 30 ribuan berarti ada 10 10.000 ribuan PKK. PKK-nya Ya. di seluruh desa, kelurahan se-Sumatera Utara. Kenapa? Karena fungsi mereka ini adalah mendampingi keluarga. Setiap desa ada, setiap desa kelurahan ada satu tim. Jadi setiap desa itu kelurahan ada ibu PKK, ada ibu bidan, dan ada ibu kader KB. Yang tugas mereka ini seperti yang disampaikan Pak Reza tadi, mendampingi keluarga-keluarga. Kalau memang ada keluarga itu yang ada mempunyai anak stunting atau ada keluarga yang beresiko stunting. Kenapa? Karena ini harus didampingi, dikawal supaya jangan sampai terjadi stunting. Keluarga beresiko stunting ini untuk Sumatera Utara kan cukup banyak jumlahnya. Jadi kalau tidak diserbu atau dikeroyok cara pengerjaannya, mungkin kita kehilangan peluang untuk mendapatkan hasil penurunan stunting nanti di tahun 2024. Jadi peran PKK nggak bisa dihilangkan begitu saja, sangat luar biasa ini terhadap program percepatan penurunan stunting. Gitu. Oke, jadi kita udah dapetin nih jawaban yang detail dari Bapak dan juga Ibu dari perwakilan BKKBN dan juga sekretaris dari PKK. Hai para bestie, sebelum kita lanjut, udah pada subscribe belum? Kalau belum, yuk buruan subscribe sekarang ya. Markilan, mari kita lanjut. Oke, tadi kita udah denger nih statement dari Bapak dan juga Ibu terkait tentang
PKK sebagai agent of social change. Kemudian berikutnya kita akan dengar lagi nih statement dari Bapak dan juga Ibu terkait tentang pemberdayaan perempuan melalui PKK. Jadi di sini nih saya mau tanya nih sama Ibu dulu mungkin. Bagaimana kira-kira kerjasama antara BKKBN dan juga PKK memberdayakan perempuan di tingkat masyarakat? Dari saya dulu ya. Iya. Mungkin tadi sudah saya sampaikan, kalau dengan BKKBN itu sebenarnya banyak ya peran PKK yang sudah kita lakukan bersama-sama. Tapi yang terakhir ini yang saya sampaikan tadi, kita punya TPK. TPK itu yang merekrutnya adalah BKKBN. Eee, di tahun 2021 yang lalu tadi sudah disampaikan ada sekitar 30.000 sekian gitu ya jumlah tim pendamping keluarga ini yang di antara itu adalah PKK gitu. Nah, itu salah satu sebenarnya, upaya kita untuk mempererat kerjasama dengan PKK ini. Kenapa PKK yang kita rekrut? Karena memang, BKKBN itu apa ya, melihat, yang paling dekat dengan masyarakat itu sampai ada di tingkat desa atau di tingkat kelurahan itu kan PKK gitu. Dan PKK ini kan dari kalau dari tingkat desa ataupun kelurahan punya peranan yang sangat penting. Artinya apa? Ketika di sana ada PKK tadi sudah disampaikan ada di kelompok Dasawisma, ada kelompok kalau di PKK ada Dasawisma, di kita ada namanya Potan. Potan itu kelompok kegiatan. Di BKKBN itu ada Potan BKB. BKB itu Bina Keluarga Balita, ada BKR Bina Keluarga Remaja, ada BKL Bina Keluarga Lansia. Loh, ini siapa yang berperan? Justru di Potan-Potan ini yang paling dominan berperan itu adalah ibu-ibu PKK yang masuk dalam kelompok PKK yang tadi di dalam kelompok Dasawisma. Jadi sebenarnya kenapa kita maksudnya di dalam TPK ini PKK ada di dalamnya, ya memang kita melihat seperti itu karena yang langsung ketemu dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah itu adalah ibu-ibu PKK dan biasanya ibu-ibu PKK ini kalau bekerja dia nggak kenal waktu. Dia nggak kenal waktu, Wawa. Jadi kalau dia udah pagi misalnya kerjaannya belum selesai, dia mau ketemu dengan masyarakat, dia bisa datang lagi siangnya. Kalau siang nggak ketemu, tanya apalagi yang di desa-desa sana, di kampung-kampung, ke sawah, dia akan datang malam gitu. Dan ini nggak ada masalah di masyarakat. Kenapa? Karena yang datang ibu PKK-nya, setidaknya gitu. Jadi itu yang kita lihat kenapa PKK itu selalu ada di dalam program BKKBN. Mungkin itu. Oke, mungkin terbiasa kali ya Ya. Bu, ibu-ibu ini percaya. Iya, betul, betul. Jadi balik lagi ke Bapak nih, tentang statement PKK memberdayakan perempuan di tingkat masyarakat tuh kira-kira gimana, Pak? Iya, seperti apa yang disampaikan Bu Atun tadi, kita juga terlibat langsung. Kalau Bu Atun di Poktan itu ada eh, kelompok, kita juga Tribina, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang semuanya ini juga ada di kelompok kerja masing-masing. Misalnya kalau di Bina Keluarga Balita itu sasarannya adalah keluarga yang mempunyai bayi dan balita itu ada di Pokja 2. Nah, Bina Keluarga Remaja itu ada di Pokja 1 dan Bina Keluarga Lansia Lansia. itu ada di Pokja 4. Jadi lintas Pokja, semua Pokja punya, semua Mohon Pokja maaf, tadi bekerja. ada yang lupa satu lagi ada Poktan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Ini juga peran PKK yang Iya, punya Tadi Bu kerja. ya. Iya, jadi ada 4. Nah, itu jadi mungkin PKK boleh langsung. bergerak di semua lini. Kalau di bidang ekonomi itu Pokja 2-nya dengan UP2K PKK atau Iya, usaha peningkatan pendapatan keluarga. Mungkin kalau di KB atau BKKBN lebih dikenal PPKS, UPPKS, UPKA. UPPKA. Nah, kalau di PKK punya nama tersendiri UP2K PKK. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya PKK ini sampai ke kelompok-kelompok dasawisma. Nah, peran PKK dalam menuntaskan stunting ini khususnya untuk kaum perempuan adalah kami memberikan banyak sosialisasi kepada masyarakat dari kader-kader PKK yang ada di bawah, terutama dari kader-kader Dasawisma, bagaimana 1000 HPK, bagaimana tentang eh, apa penjelasan-penjelasan kepada catin, kepada remaja, reproduksi sehat, terkait hal-hal yang bisa untuk menimbulkan stunting. Karena stunting ini bukan hanya kurang gizi, tapi juga perlu pengetahuan yang cukup, perlu juga sanitasi yang sehat, kemudian juga perlu dengan adanya sarana prasarana prasarana yang memadai sehingga
stunting ini nggak hanya bisa dikatakan, oh kurang gizi, oh kurang ini tidak, tetapi seluruh eh, lintas sektoral itu harus bisa bahu-membahu bekerja sama, mengulurkan tangan untuk apa namanya penurunan angka stunting ini. Angka stunting ini bukan hanya tanggung jawab PKK atau tanggung jawab BKKBN, tidak. Bukan juga hanya tanggung jawab pemerintah, tidak, tetapi kami juga PKK mengajak serta masyarakat, seluruh masyarakat yang ada agar mereka diberikan sosialisasi terkait stunting ini agar mereka tidak lagi menurunkan generasi-generasi yang kena stunting. Oke, jadi teman-teman semuanya, gak hanya dari tim PKK dan juga BKKBN yang berperan aktif untuk menurunkan angka prevalensi stunting, tapi juga kita, masyarakat, ikut berperan aktif dan turut andil nih terhadap angka prevalensi penurunan stunting. Jadi teman-teman, tadi udah disinggung juga sama Bapak dan Ibu bahwasannya PKK dan BKKBN ini memberikan edukasi terhadap masyarakat ya Bu, Pak, Iya. terlebih lagi terhadap para catin, dan juga ibu hamil, lalu juga pada remaja. Nah, kira-kira nih Pak, Bu, ada yang namanya edukasi kesehatan dan gizi melalui Ibu PKK dan juga BKKBN. Jadi tadi ada disinggung juga nih sama Bapak terkait program rumah pangan ya Pak? Iya, rumah pangan. Rumah pangan. Dan juga kemarin waktu pas kami kembali dari Nias, kalau nggak salah di Nias tuh ada juga namanya program eh Dapur sehat, ya, dasar. Iya, benar. kita tuh waktu itu membahas tentang yang namanya makanan-makanan yang cocok dan bagus untuk dikonsumsi oleh para catin dan juga para remaja, bahkan juga anak-anak yang terkena stunting. Jadi nih Pak, menurut Bapak, peran PKK dalam menyediakan edukasi tentang kesehatan dan gizi itu bagaimana dan seperti apa Pak? Sebelum kita ke Ibu. Iya, sebenarnya tadi ya, dapur sehat atau dasar dan rumah pangan itu kita memang sengaja membuat rumah pangan dan dasar itu di setiap daerah dan ini juga menunya kita sesuaikan dengan muatan lokal yang ada di daerah. Ya, misalnya contoh, kalau kita ke Simalungun, di sana ada labu kuning. Nah, itu juga diolah menjadi berbagai macam apa namanya ya menu yang memang bagus untuk anak-anak yang kekurangan gizi sehingga mereka tidak hanya memberikan gizi kepada anak bayi dan balita tapi juga memanfaatkan muatan lokal yang ada yang selama ini labu itu tidak dipandang ya karena saking banyaknya itu dibiarkan begitu saja. Nah, tetapi labu ini diolah bisa menjadi puding dari labu kuning, mie kuning dari labu kuning, seperti seperti itu. Ya, bervariatif. Jadi anak-anak senang gitu. Bosan juga Betul. Nah, kami juga dalam hal ini ada beberapa eh, instansi-instansi yang bekerja sama dengan kami, bukan hanya dinas kesehatan, tapi dari swasta juga. Kami ada berikan protein di mana anak-anak dikasih edukasi makanan yang terbuat dari ikan, tapi dalam bentuk-bentuk yang menarik. Dalam bentuk-bentuk menarik dan anak-anak tidak tahu kalau yang dimakannya itu adalah ikan. Nah, itu juga dari dinas ini kita perikanan kelautan Provinsi Sumatera Utara juga. Kemudian kita juga ada dari beberapa stakeholder lainnya dan juga instansi lainnya serta dari swasta membantu untuk memberikan bagaimana menu makanan ini bisa bervariatif serta disukai oleh anak-anak. Nah, kami dari PKK memberikan edukasi kepada semua kader PKK yang ada di tingkat desa dan kelurahan agar dalam penyusunan menu untuk dapur sehat ini tidak hanya mengacu kepada pemberian makanan tambahan yang selama ini telah dilakukan, tetapi memberikan penyusunan yang menu yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Makasih Bapak Iya. jawabannya. Jadi memang kita ketahui bahwasannya anak-anak ini bosan ya Pak. Iya. Jadi itu memang siap dan Iya. ikut juga nih. KBN dalam menyediakan edukasi tentang kesehatan
Salah satu apa namanya, yang terkait dengan peran BKKBN untuk edukasi kepada masyarakat, kita punya program namanya Dahsyat, itu tadi yang disebutkan. Dapur Sehat Atasi Stunting, itu mananya. Dan Dahsyat ini syaratnya adalah sebenarnya olahannya itu harus yang berasal dari lokal. Jadi bukan yang harus didatangkan dari mana, enggak, dari lokal. Tadi seperti yang sampaikan Pak Reza benar. Labu, mungkin di Simalungun tuh ada desa-desa yang memang penghasil labu. Selama ini labu itu nggak ada harganya, nggak dilihat gitu. Nggak dilihat. Ternyata setelah diolah bisa beraneka ragam jenis makanan, termasuk tadi makanan untuk keluarga yang beresiko stunting, untuk anak-anak gitu. Nah, ada lagi abon, kan mungkin anak-anak suka makan abon. Iya. Biasa abon kan dari daging. Nah, itu yang di Samosir ya Pak ya. Dari Itu dari ikan lele, abon ikan lele. Jadi anak-anak itu kalau yang biasanya nggak suka makan ikan amis gitu, ternyata setelah dijadikan abon ikan lele, loh malah jadi suka gitu. Termasuk juga nugget mungkin. Nugget itu banyak, jadi beraneka ragam makanan dan semuanya itu adalah berasal dari pangan lokal, dari sekitar situ. Jadi nggak kemana-mana. Tujuan Dahsyat ini memang benar mendidik masyarakat, khususnya tadi perempuan-perempuan, termasuk dalam ibu PKK, keluarga-keluarga, agar bisa mengolah makanan untuk keluarganya. Kalau di rumahnya ada catin, kalau di rumahnya ada ibu hamil, ada ibu yang menyusui, setidaknya olahan makanan itu tidak harus dibeli yang mahal-mahal, tapi ada di sekitar mereka dan bisa diolah dengan tampilan yang cukup menarik. Mungkin itu. Ya, mungkin Mbak Nazwa, selama ini anak-anak bayi dan balita kan sangat doyan sekali makan mie instan. Nah, kita buatlah dari labu itu Jadi mie. mie ya. Jadi mie sehingga anak-anak makan mie itu aman. Kenapa? Karena dari sayuran. Jadi tidak lagi mengandung bahan-bahan kimia yang bisa membuat gizi si anak berkurang. Bukannya kayak mie Aceh itu ya Pak Reza? Enggak, jadi gini, mie kuning ini, mie labu kuning Mie labu ini kuning nih. tergantung kita mau, apakah dia mau buat ukuran agak besar atau Oh, agak kecil, ada tergantung ukurannya ada. benar. Iya, Itu takaran ininya. saya belum lihat. Itu Pernah di makan mana kan? itu? Itu enak sekali, Bu. Dari mana Di ini? daerah kalau ini di Nagori Perdagangan 2 di Simalungun. Simalungun. Oke, Bukan, Nagori Perdagangan 2. dagangan. Dari Simalungun. Dan ini enaknya luar biasa. Oh iya Kak. Iya. Boleh nanti ke Iya, sana nanti saya. kita undang Iya. atau kita kunjungi ke sana, kita rasakan. Tapi bukan, kita kan nggak stunting, ini bukan untuk anak Maksudnya gini, bukan untuk stunting Bu Atun. Artinya kita juga yang selama ini terbiasa makan mie instan segala macam. Nah, dengan buat beralih ya. beralih kita jadinya dari mie instan ke mie labu kuning karena rasanya luar biasa. Kita nggak merasa kalau itu dari labu kuning. Oke. Ah. Perlu direkomendasi nanti ya, recommended ini. Sekali-sekali ya. Iya. Nanti kita undang Ibu Simalungun supaya beliau yang menyiapkannya. Jadi udah siap nih untuk akhir dari podcast hari ini. Dan dapat kita ketahui juga bahwasannya peran PKK tadi yaitu memiliki kampanye untuk penurunan stunting dan juga peran juga BKKBN dan stunting ini memiliki kerjasama yang baik untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Lalu, PKK ini tidak hanya terlibat dalam penyuluhan kesehatan kepada ibu-ibu hamil dan juga ibu menyusui maupun para catin, tetapi juga aktif dalam mempromosikan pola makanan sehat dan gizi yang baik di tingkat komunitas, seperti program-program yang ibu dan bapak ibu tadi bilang. Begitu banyak yang dapat dilakukan oleh ibu PKK dan juga dari BKKBN untuk membantu mengatasi stunting. Namun, tentu saja ini bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh satu kelompok saja. Jadi, marilah kita bersama-sama berperan aktif untuk menurunkan angka prevalensi stunting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami tentang peran PKK dan BKKBN dalam penurunan stunting. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami pamit undur diri. Saya Nashwa Zahara. Saya Reza Falevi Lubis. Saya Rabiatun Nadawiyah. Dengan ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Waalaikumsalam warahmatullahi